Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'in wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Qur'an surat apa ya? Saya lupa. Allah menceritakan burung pergi pagi-pagi perutnya lapar. Ketika dia keluar rumah perutnya udah kenyang. Itu burung tuh yang cuma modal paruh doang sama ceker. Apalagi kita manusia, ilmunya ada, pengetahuannya ada, kawan-kawannya banyak, dan deketnya kepada Allah ada. Allah udah ngasih jalannya tuh, suruh minta doang kita sama usaha. Dan ketika kita kesusahan dalam segala apapun, Allah kagak suruh kita nyari solusi. Cari solusi. Solusi apanya? Solusinya cuman ada dua yang Allah kasih. Pertama apa coba? Ista'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa sabar diduluin? Sabar dulu. Kadang-kadang yang namanya kesusahan itu semuanya ujian dari Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walladzi, dialah Allah yang menciptakan mautawal hayata, hidup dan mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengetahui siapa di antara Anda semuanya siapa di antara kita semuanya para manusia ini yang paling baik amal perbuatannya. Bersabar ketika terjadi suatu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kama qala Rasul, yang artinya ajaban di amri mu'minin, saya takjub dengan keperluan orang muslim. Apa itu? Kalau dia susah dia sabar, ketika dia senang dia bersyukur. Nah itu. Nah ini yang mau saya kisahkan adalah tentang masalah rezeki. Ini yang rame orang pada ngeliat nih, yang rame pada orang nyari nih referensinya. Susah amat sih bang nyari rezeki zaman sekarang. Dibilang sama Bang Haji, jangan kan yang nyari yang halal, yang haram aja susah banget. Ada saya ditanya kayak gitu, bang zaman sekarang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Lalu nyarinya yang kayak gitu, salah kalau kayak gitu. Cari yang halal, insya Allah mudah. Allah akan mendatangkan cara-caranya. Siapa coba perhatiin ajaibnya rezeki. Siapa yang nyangka saya ketika berangkat dari Aceh ke Jakarta naik mobil, di tengah malam mobil itu dioper ke tempat lain, ke mobil non AC. Keselnya saya luar biasa. Gue udah bayar AC, ini kan jalan masih 3 hari lagi ke Jakarta, masa non AC? Kesel bener saya. Saya kagak tahu di situ ada hikmah, dan mobil mogok. Bayangin coba, mobil mogok sampai 3 kali di tengah hutan itu. Ketika mobil mogok saya gak tahu, saya ketemu kawan. Alhamdulillah di tengah perjalanan itu, walaupun cuma bawa duit kurang dari 40.000, perjalanan 4 hari 3 malam, kagak lapar sama sekali. Pengen coba, saya nggak tahu jalan rezeki yang mana. Belum habis sampai di situ, karena udah akrab dengan kawan orang transmigrasi, banyak dia cerita pada saya, kagak nyangka bisa dijadiin konten. Coba, belum berhenti sampai di situ. Ya, misteri rezeki. Ketika saya diundang ke rumah beliau, saya datang ke rumah beliau. Apa tuh biasanya saya kalau datang ke rumah orang kagak melenggang kangkung. Tetap itu saya tenteng. Apa yang saya tenteng? Makanan orang gunung yang butuh banget di gunung. Apa itu? Indomie, kopi, gula, ikan asin. Penting banget di gunung mah itu orang gunung. Jadi jangan bawa sayuran, mereka juga banyak. Jadi sampai di sana pulangnya saya dikasih ikan, apa istilahnya itu? Ikan lele dumbo setengah karung. Coba ya. Misteri rezeki yang luar biasa. Itu belum apa-apa. Satu kisah lagi, saya nggak sangka waktu itu daerah konflik luar biasa. Karena konflik saya mau KKN, nggak ada orang yang KKN saat itu tahun 1999. Selain semuanya di Sabang, fakultas apapun, jurusan apapun, kalau KKN semua ke Sabang. Entah 2 tahun itu semua ke Sabang atau lebih. Kalau sekarang mah ya udah kemana-mana, ke Patani, ke apa namanya di Thailand, ke Brunei Darussalam, bahkan ada ke seluruh penjuru daerah di sini, di mana-mana KKN. Ya bahasanya udah 20 tahun lebih. Pada tahun itu semua di Sabang. Aneh, misteri rezeki yang kita nggak tahu. Ketika di Sabang itu saya paling banyak banget bawa oleh-oleh dari masyarakat. Saya juga nggak tahu, dan perjalanan semuanya mudah di Sabang. Dan yang paling aneh lagi, setelah saya pulang dari Sabang, sudah se-KKN dan sudah berumah tangga, tapi belum punya anak. Waktu itu saya bilang sama istri, saya mau ke Sabang dulu, mau nengokin kenalan di Sabang. Banyak orang yang saya kenal di Sabang, kata saya waktu itu. Dan ketika saya ke Sabang, saya diajak sama kawan yang bapak itu kerja di kecamatan
ke rumah orang Jawa. Orang ini bertanam buah salak. Buah salak tuh banyak betul ditanam itu. Waktu itu saya datang ke kebunnya, orangnya nggak ada. Pas orangnya datang, saya diajak duduk-duduk ngobrol. Itu dia petikin buah salak sampai setengah karung. Salaknya itu kecil-kecil. Aneh kan? Tapi jangan sangka manis. Apa bukti manisnya? Waktu itu saya kan udah pulang, udah balik lagi ke sini, udah balik lagi ke rumah. Waktu itu saya bilang sama istri, ini ada oleh-oleh, apa itu, buah salak. Pas dia tahu, alah salak masih pentil begini, seorang Betawi pentil, apa itu, salak kecil-kecil, udah pasti asem. Kalau nggak mau makan ya udah nggak apa-apa, nanti kasih sama tetangga siapa yang mau, tapi cobain dulu. Itu banyak banget setengah karung. Dia pun cuek-cuek aja ngambil, pas diangkat dia makan satu, kok manis ya. Habis itu sebenarnya belum bilang kayak gini, nanti aja kasih tetangga lah, kita nggak makan ini, dibilangnya kan. Kata saya, kalau barang gak enak jangan kasih tetangga, kata saya kan. Nanti dibikin manisan aja, tapi cobain dulu Pak. Kok manis ya? Kok manis? Akhirnya kagak jadi, disimpan tuh, dibuat makan sendiri, coba ya gitu. Misteri rezeki yang kita kagak tahu. Nah, itulah. Makanya itu yang tingkat-tingkat kagak ada apa nih, kagak ada wasilahnya, apalagi yang ada wasilahnya tuh. Allah anterin ya kagak ada wasilahnya. Coba, apalagi yang ada wasilahnya, punya channel YouTube, punya dagang di TikTok, punya dagang di apa namanya tuh, Shopee, punya dagang di Lazada, punya. Dulu saya banyak sekali buku-buku tentang apa namanya, panduan-panduan jualan di apa itu namanya, online tuh, afiliasi itu. Banyak banget tuh buku itu. Entah saya taruh di mana. Ada di sini juga, mungkin di bawah ini saya simpan karena udah banyak banget di atas meja kagak muat. Itulah misteri rezeki, kagak usah dipikirin. Mamin dabatin pil ardi ila alallahi rizquha. Semua makhluk yang ada di bumi ini Allah tanggung rezekinya. Yang penting lu berusaha. Coba lihat Maryam. Maryam itu perutnya hamil besar, anaknya mau lahir. Sedih banget kan, kesian. Terlunta-lunta keluar dari Baitul Maqdis. Lalu Allah memerintahkan kepada Maryam, wahai Maryam, itu goyangin pohon apanya tuh, pohon kormanya itu. Goyangin dikit aja. Jatuhlah buah-buahannya itu, buah korma itu yang manis-manis, yang matang-matangnya enak-enak. Maryam bisa makan dari situ. Lalu ketika Ismail, ya kan kakinya itu, masa bayangin aja coba. Allah memerintahkan kepada kekasihnya Khalilullah Ibrahim. Orang yang dapat gelar Khalilullah tuh nggak banyak loh. Kalau nggak salah saya cuma dua. Pertama Nabi Ibrahim, kedua Nabi Muhammad. Cuma dua orang itu aja yang dapat. Yang lain nggak. Setahu saya ya, mungkin saya salah. Cuma dua orang itu aja. Kenapa? Tingkat ketakwaannya, tingkat kedekatannya sama Allah tinggi sekali. Coba bayangin. Nabi Ibrahim punya anak satu-satunya. Masih udah lama ditunggu-tunggu. Sampai anaknya dinamain Ismail. Mendengar. Ilah Tuhan. Ismail lah Tuhan mendengar. Allah mendengar. Sampai dinamain Ismail ketika anaknya lahir. Apa itu? Allah mendengar. Mendengar doa Ibrahim. Begitu anaknya lahir, Allah menyuruh membawa kemana? Wadil Muqaddas. Itu di mana tuh? Wadil apa ya? Saya lupa tuh ayatnya. Di tempat yang di suatu lembah, yang lembah itu kagak ada makhluk. Makhluk-makhluk kayak kita manusia. Kagak ada. Coba bayangin, yang ada padang pasir disuruh taruh situ sama Allah. Bayangin coba, Allah nyuruh taruh di situ. Air juga kagak ada. Tapi ketika Ibrahim balik lagi, beberapa tahun kemudian ternyata itu udah jadi kampung yang rame. Bahkan menjadi metropolitan pada zamannya. Itulah misteri rezeki. Dan tahu nggak kan, dari dulu negara Saudi Arabia itu kagak dijajah kan. Beda dengan negara kita. Negara kita ini kaya, di atas minyak, di bawah minyak. Di mana-mana ada emas di negara kita itu. Di gas segala macam ada semuanya. Ikan lah, jangan tanya dah, ikan banyak banget. Di lautan Indonesia itu negara kita kaya, rempah-rempah. Itu saya pernah membaca, orang Belanda itu kalau bilang apa? Pemeonya itu, sindirannya apa katanya? Harganya semahal merica. Nah itulah, saking mahalnya tuh rempah-rempah tuh. Harganya semahal merica. Yang makan pakai rempah-rempah cuma orang kaya-kaya doang. Nah itu zaman dulu itu begitu di Belanda. Sehingga mereka pada datang kemari, mulai dah tuh menanamkan kuku-kuku penjajahan. Dijajah ya negara ini, bumi Nusantara ini sampai bertahun-tahun, puluh tahun, bahkan sampai di dalam beberapa keterangan 350 tahun. Kenapa? Dikurs alamnya. Negara kita ini kaya dan cantik. Coba Saudi Arabia, padang pasir, siapa yang mau? Dibagi juga orang kagak mau kali mah. Tapi kalau sekarang lihat di buminya,
disimpan sama Allah minyak banyak banget. Nah, itulah makanya kan sesuatu yang kita dikasih sama Allah, kita lihat kok jelek banget begini, kok gue dikasih ya. Ternyata kita nggak tahu. Itulah hikmah rezeki. Manim dabatin fil ardi ila alallahi rizquha. Dan yang namanya zaman sekarang orang nggak harus keluar rumah, dari rumahnya aja jualan online tuh udah banyak banget pendapatannya, yang nggak pernah kepikir sama kita dulu-dulu. Dulu saya punya satu kawan di pesantren yang dia itu lebih senior dari saya. Dia mengatakan begini, nanti 20 tahun, 30 tahun mendatang, siapa yang tahu informasi duluan, dialah yang jadi raja. Dan benar-benar terbukti sekarang. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah misteri rezeki. Kita jangan khawatir, yang penting kita mendekatkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, dan berusaha. Ono obah, ono mama, raono obah, raono mama. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian, dan perhatikan juga yang namanya rezeki itu berbanding lurus dengan umur. Kalau rezeki kita nggak ada, ya berarti umur kita udah habis. Kalau rezeki kita masih ada, umur kita masih ada, jangan takut. Mamin dabatin ila Allahi rizquha. Apa namanya, setiap makhluk di bumi ini ditanggung sama Allah. Yang penting kita mau berusaha. Ya nggak harus ke rumah di depan laptop kan juga bisa kalau zaman sekarang. Yang penting otaknya dipakai dan doanya dipancarkan ke langit, ke hadirat Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah misteri rezeki sekelumit yang saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.